Halo, selamat sore teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dalam bahasa Indonesia, dimulai dari halaman 250, yaitu mengenai profil beberapa guru His Eminence, Cem Rinpoche. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya His Eminence, Cem Rinpoche. Kita mulai dari guru Rinpoche yang selanjutnya adalah His Eminence Lama Zopa Rinpoche dari Biara Sera J. Lama Zopa ini cukup terkenal karena beliau merupakan spiritual guide dari FPMT dan berbasis di Nepal, Kopan Monastery di Nepal. When Cem Rinpoche was in Nepal preparing his travel documentation for India, he consulted Lama Zopa in Kopan Monastery for advice on overcoming certain obstacles. After Rinpoche explained his predicament, Lama Zopa performed a divination and advised Rinpoche to return the next day for Ratsing Doma initiation. Ketika Cem Rinpoche sedang berada di Nepal untuk mempersiapkan dokumen perjalanannya ke India, beliau berkonsultasi dengan Lama Zopa di Biara Kopan dan meminta nasihatnya bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapinya. Setelah Cem Rinpoche menjelaskan masalahnya, Lama Zopa kemudian melakukan divinasi dan menasehati Rinpoche untuk kembali pada hari berikutnya dan Rinpoche akan mendapatkan inisiasi Singdongma dari Lama Zopa. The next day, Rinpoche returned to Kopan only to discover that Lama Zopa had spent the entire night doing a Dorje Shukden Puja for Rinpoche. He then told Rinpoche that the initiation was not necessary. Not long after, Rinpoche's visa application was approved. Pada hari berikutnya, Cem Rinpoche kembali ke Biara Kopan dan pada saat itu dia mengetahui bahwa Lama Zopa telah tidak tidur ya, dan sepanjang malam beliau melakukan puja Dorje Shukden untuk Cem Rinpoche. Dia kemudian mengatakan pada Cem Rinpoche bahwa inisiasi Singdongma tidak diperlukan lagi dan tidak lama kemudian pendaftaran aplikasi visa Cem Rinpoche disetujui. Rinpoche would meet Lama Zopa several more times over the years and receive the initiation of 1000 Amchen Resik from him as well as the teachings on Vajrayogini's Powa. Jadi selama beberapa tahun berikutnya, Cem Rinpoche bertemu dengan Lama Zopa beberapa kali lagi dan Cem Rinpoche menerima inisiasi Cendresik berlengan 1000 dan juga ajaran mengenai Powa Vajrayogini dari Lama Zopa. On one occasion, Rinpoche was in Tushita Meditation Center in New Delhi when he heard that Lama Zopa was there as well. When they met, Lama Zopa exclaimed, "Every time you show up, I'm about to do a Dorje Shukden Puja. Would you like to join me?" Rinpoche declined politely because he already had prior engagements he could not cancel. However, Rinpoche would never forget what Lama Zopa said that day. Pada suatu kesempatan, Rinpoche sedang pergi ke wihara meditasi Tushita di New Delhi dan ketika dia mendengar bahwa Lama Zopa juga ada di sana, mereka bertemu dan Lama Zopa berseru, "Setiap kali kamu muncul, saya selalu sedang akan melakukan puja Dorje Shukden. Apakah kamu mau bergabung dengan saya?" Cem Rinpoche menolak dengan sopan karena dia sudah ada rencana yang tidak bisa di cancel ya. Akan tetapi, Cem Rinpoche tidak pernah melupakan apa yang dikatakan Lama Zopa pada hari itu. Guru Rinpoche yang selanjutnya adalah His Holiness Sherpa Choje Jetsun Lobsang Nyima dari Biara Ganden Siatse. His Holiness Sherpa Choje Jetsun Lobsang Nyima, the Dharma Lord of the East, was an accomplished master of the Vajrayogini Tantras. Rinpoche would serve this great Lama by cutting his nails, feeling the base of his feet, washing and perfuming him with Dettol, and washing his clothes. Jadi Yang Mulia Sherpa Choje Jetsun Lobsang Nyima juga dikenal sebagai Raja Dharma dari Timur dan beliau merupakan guru yang sangat ahli dalam Tantra Vajrayogini. Cem Rinpoche akan melayani
lama besar ini dengan membantunya untuk gunting kuku, membasuh dirinya, dan juga mencuci bajunya. Despite his esteemed position, the 70-year-old Sherpa Choje Rinpoche would attend all the teachings given by his guru, His Eminence Kensur Lati Rinpoche, even though Lati Rinpoche monastic rank was lower than his. When Rinpoche asked Sherpa Choje Rinpoche why he attended all the teachings, the Lama explained, "I must plant Dharma imprints in my mind for the future." His humility had a deep impact on the young Rinpoche's mind. Jadi, walaupun jabatannya di wihara itu cukup tinggi, Sherpa Choje Rinpoche yang pada saat itu berusia 70 tahun selalu menghadiri ajaran yang diberikan oleh gurunya, yaitu His Eminence Kensur Lati Rinpoche. Walaupun jabatan Lati Rinpoche di biara itu lebih rendah daripada Sherpa Choje. Ketika Cham Rinpoche bertanya kepada Sherpa Choje mengapa dia menghadiri semua ajaran ini, Sherpa Choje menjelaskan, saya harus menanamkan bibit Dharma di pikiran saya untuk masa depan. Dan karena rendah hatinya, rasa rendah hati ini membuat sangat berkesan kepada di pikiran Cham Rinpoche yang pada saat itu masih muda, ya. Guru Rinpoche yang selanjutnya adalah His Eminence Dema Locho Rinpoche dari biara Drepung Loseling. Rinpoche received innumerable teachings and initiations, including the Sukha Gyatsa set of initiations from the Great Master, His Eminence Dema Locho Rinpoche, who hails from Drepung Loseling Monastery. Rinpoche vividly recalls a private audience with this great master, during which the Lama advised, "You must do White Tara practice. You must do it very strongly. Don't forget to do White Tara practice." Jadi Rinpoche menerima banyak sekali ajaran dan inisiasi, termasuk inisiasi Sukha Gyatsa dari His Eminence Dema Locho Rinpoche yang berasal dari biara Drepung Loseling. Cham Rinpoche ingat bahwa pada suatu pertemuan pribadi dengan Dema Locho Rinpoche, Dema Locho meminta Cham Rinpoche untuk melakukan praktek Tara Putih, dan dia menasihati bahwa kamu itu harus melakukan praktek Tara Putih. Jangan pernah lupa melakukan praktek Tara Putih. Ketika Rinpoche bertanya kepada Dema Locho Rinpoche, mengapa dia ingin Cham Rinpoche melakukan praktek Tara Putih. Dan juga Cham Rinpoche mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya Gendu Nyendrak itu meninggal pada saat melakukan retret White Tara. Dan Dema Locho Rinpoche hanya tertawa dengan keras dan berkata, "Kalau saya tidak tahu itu, berarti saya bukan tulku, kan?" Suddenly, the Lama hit Rinpoche very hard on the head. Knowing it was a blessing to remove obstacles, Rinpoche folded his hands and bowed his head to accept the blessings from the clairvoyant Lama. Tiba-tiba saja, Dema Locho Rinpoche memukul kepala Rinpoche dengan keras, dan karena Cham Rinpoche mengerti bahwa ini adalah berkat untuk menghilangkan kesulitan, Cham Rinpoche segera mengatupkan kedua tangannya dan bersujud untuk menerima berkat dari Lama yang Maha Tahu ini. Guru Rinpoche yang selanjutnya adalah His Eminence Kyabje Dagom Rinpoche dari biara Drepung Gomang. Another Rinpoche's guru was a erudite master, His Eminence Kyabje Dagom Rinpoche, from whom Rinpoche received teachings on Lama Tsongkhapa's entire corpus of written works. Dagom Rinpoche taught for 8 hours a day, and it took 3 months to transmit all 18 volumes of Lama Tsongkhapa's writings. Jadi, Guru Rinpoche yang selanjutnya adalah cendekiawan terkenal yang bernama Yang Mulia Kyabje Dagom Rinpoche. Dan dari Kyabje Dagom Rinpoche inilah Cham Rinpoche menerima semua ajaran mengenai
karya tertulis dari Lama Tsongkhapa. Dan Dagom Rinpoche mengajar selama 8 jam sehari, selama 3 bulan penuh untuk mengajar 18 jilid karya tulis Lama Tsongkhapa. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. The teachings were conducted in Drepung Gomang Monastery, where there was no electricity, and Rinpoche would fan Dagom Rinpoche for the entire duration of the teachings to keep his guru comfortable. Rinpoche also received quite a few other oral transmission, initiations, and empowerments from Dagom Rinpoche as well, as the Dorje Shukden Sokte as a blessing. Jadi, ajaran mengenai karya tertulis Lama Tsongkhapa ini dilakukan di Biara Drepung, dan pada saat itu tidak ada listrik, ya, dan Rinpoche akan mengipasi Dagom Rinpoche agar selama beliau mengajar, agar gurunya merasa nyaman. Dan Rinpoche juga menerima banyak sekali ajaran dan transmisi oral, inisiasi dari Dagom Rinpoche, dan juga Sokte Dorje Shukden sebagai blessing, ya, sebagai berkat. Karena sebelumnya Tsen Rinpoche telah menerima Dorje Shukden Sokte dari Gyabje Dzong Rinpoche. In 2005, Rinpoche traveled to Nepal on pilgrimage with a group of Malaysians. On that trip, Rinpoche received teachings from Dagom Rinpoche on the iconography of 3 High Lamas who were the previous lives of Dorje Shukden, and an explanation of how to include Dorje Shukden in the Gelug lineage tree. In accordance with Dagom Rinpoche's instruction, special tangka were painted and are now part of Rinpoche's private collection. Jadi pada tahun 2005, Rinpoche pergi ke Nepal untuk berziarah bersama sekelompok orang Malaysia. Dan pada saat inilah Rinpoche menerima ajaran dari Dagom Rinpoche mengenai ikonografi 3 lama besar yang merupakan kehidupan sebelumnya dari Dorje Shukden, dan juga penjelasan bagaimana cara memasukkan Dorje Shukden ke dalam pohon aliran Gelug. Dan sebuah tangka lukisan bergaya Tibet, ya, dibuat berdasarkan instruksi dari Dagom Rinpoche dan sekarang merupakan bagian dari koleksi Tsen Rinpoche. Jadi ini adalah beberapa foto. Ini adalah foto Tsen Rinpoche bersama gurunya Lama Zopa Rinpoche. Ini adalah foto salah satu guru Rinpoche, Sherpa Choje Rinpoche. Ini adalah yang di tengah adalah Dema Lojo Rinpoche, dan foto ini diambil bersama Tsen Rinpoche pada saat mereka berziarah ke Bodh di India. Dan ini adalah Tsen Rinpoche bersama gurunya His Eminence Dagom Rinpoche. Jadi, dengan sampainya kita pada bagian ini, saya akhiri recording hari ini dan kita lanjutkan lagi di lain waktu. Terima kasih.